Shalom, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang pemulihan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-8, 9, dan 10 dikatakan, Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapan yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Orang Israel dipimpin ke negeri Kanaan yang makmur oleh perlindungan dan berkat Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang, kamu taat kepadaku, jangan ikut dengan cara hidup orang-orang Kanaan yang berdosa, yang menyembah berhala, yang melawan Tuhan. Selama kamu ikut itu, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu meninggalkan aku, maka kamu akan menderita, maka kamu akan hancur. Meninggalkan Tuhan itu berarti meninggalkan perlindungan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu berarti meninggalkan berkat Tuhan. Ya, dan kamu akan hancur, kamu akan binasa, bahkan kamu akan dibuang ke negeri lain. Dan itulah yang terjadi. Orang Israel dibuang ke negeri Babel karena kejahatan mereka sudah begitu besar. Dan Tuhan bilang, nggak peduli berapapun besarnya dosa dan kesalahanmu, kemanapun kamu dibuang nanti, pada saat kamu bertobat, maka kamu akan mengalami pemulihan. Dengan kata lain, pertobatan mendahului pemulihan. Saudara, yang dimaksud dengan bertobat itu bukan cuma berhenti berbuat dosa, tapi dalam bertobat itu langkah pertama adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada iman yang benar, kembali kepada ketaatan. Dikatakan, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berpaling kepada Tuhan itu bertobat. Dan pertobatan itu kemudian dibuktikan dengan meninggalkan dosa. Saudara, pada saat seseorang melakukan tindakan seperti ini tidak butuh waktu lama. Tuhan segera memberikan pengampunan. Instan. Tuhan memberikan pemulihan, dan pemulihan dari Tuhan itu sebetulnya pemulihan bukan cuma berhenti di pengampunan, tapi pemulihan itu bersifatnya paripurna. Pemulihan yang total meliputi pemulihan rohani, jiwani, dan jasmani. Tadi dikatakan dalam Ulangan pasal ke-30, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Pemulihan yang paripurna dalam segala hal dipulihkan. Ketikanya dipulihkan melalui satu proses yang harmonis, melalui satu proses yang terintegrasi dengan diampuni dan mengampuni. Ini penting, saudara ya. Perlu ketekunan, engkau mendengarkan kembali suara Tuhan Allahmu dan mentaatinya dan mengikutinya. Ini perlu ketekunan dan kesungguhan hati, berlangsung terus-menerus, bukan cuma dalam waktu sebentar, saya kan sudah minta ampun, beres. Harus berlangsung terus-menerus. Pemulihan yang terintegrasi, pemulihan yang paripurna ini berjalan terus-menerus, memakan waktu yang panjang. Pemulihan yang paripurna ini dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Saya dan Tuhan bekerja sama. Dan hasil dari pemulihan itu adalah pulihnya hubungan dengan Tuhan, pulihnya hubungan keluarga, dan pulihnya keadaan ekonomi kita, ya, keadaan bisnis kita. Tadi dikatakan, kenapa saya katakan harus dilakukan secara terus-menerus, continue. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dalam Alkitab kita sekarang, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Ini bukan satu tindakan yang sebentar, tapi terus menerus. Ya, jadi yang difirmankan Tuhan dalam ayat ini, pemulihan yang paripurna, itu bukan abrakadabra. Sudah minta ampun ya sudah, semuanya pulih. Tapi Tuhan bilang harus ada proses yang kamu ikuti dalam mendengarkan, mempercayai, mengimani perintah Tuhan, dan mentaatinya, melakukannya. Ya saudara, perlu kita sadar akan hal ini. Dan seringkali makan waktu yang panjang. Salah satu contoh bagaimana pemulihan yang luar biasa adalah pemulihan Ayub. Ayub itu tidak berdosa dalam arti kata melakukan kejahatan dan yang lainnya. Tapi satu hal saja yang Ayub ini sebetulnya dosa juga. Dia khawatir jatuh miskin, dia khawatir anak-anaknya mati, dia khawatir sakit. Khawatir itu artinya tidak beriman. Tidak beriman itu artinya tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan itu artinya berdosa, saudara. Dan itu adalah celah bagi iblis untuk menggocoh Ayub. Dan Ayub hancur di ketika hal itu. Yang kucemaskan itulah terjadi padaku. Dan kemudian, saudara-saudara, setelah melewati masa yang gak tahu berapa bulan atau berapa tahun, Ayub sadar akan kesalahannya. Yang khawatir kepada Tuhan, yang bicara tentang Tuhan menurut pemikirannya sendiri, Ayub menuduh Tuhan telah tidak adil, dan kemudian Ayub bertobat. Dalam pasal yang ke-42 dikatakan, Ayub bila berkata gini, aku menarik semua perkataanku. Sekarang aku berbaring di dalam debu, aku bertobat. Sekali aku bicara dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Jadi itu pertobatan. Apakah Ayub sudah dipulihkan? Belum, saudara. Ada hal-hal yang perlu Ayub lakukan. Dia diampuni, sembuhnya berlangsung dengan segera, tapi dia harus mengampuni ketiga sahabatnya. Tuhan bilang kepada ketiga sahabatnya, datang kepada Ayub, minta supaya dia berdoa agar aku mengampuni kamu. Dan itu Ayub melakukan. Ayub tidak bisa berdoa agar Tuhan mengampuni sahabat-sahabatnya kalau dia tidak mengampuni. Pengampunan, ya, diampuni dan mengampuni. Kemudian saudara, proses pemulihan yang berlangsung panjang. Hubungan keluarga dipulihkan itu lebih cepat, ya. Keluarganya membantu Ayub itu segera. Tapi kemudian, bisakah saudara bayangkan, Ayub itu sudah di usia pertengahan pada waktu pencobaan yang terjadi, termasuk juga istrinya. Lalu Tuhan memulihkan, memberikan 10 anak kepada Ayub. Berapa tahun 10 anak ini dilahirkan? Itu kan masa pemulihan yang cukup panjang. Saya pikir itu butuh waktu sekitar 15 tahun. Atau kalau tiap tahun istri Ayub kemudian beranak, ya 10 tahun lah. Membutuhkan waktu yang panjang. Dan kemudian saudara, dalam Alkitab kan dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang kaya. Ya, dan kekayaannya itu luar biasa. Tuhan memulihkan menjadi 2 kali lipat. Dikatakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Itu dipulihkan Tuhan menjadi 2 kali lipat. Coba kita berpikir, 7.000 ekor domba menjadi 2 kali lipat, dipulihkan menjadi 2 kali lipat, menjadi 14.000 ekor kambing domba. Saudara, pada waktu Ayub disembuhkan, dipulihkan, itu Ayub kan nol, tidak punya apa-apa. Apakah dia langsung borong kambing sebanyak 14.000? Kan enggak. Itu kan satu proses peternakan yang berkembang, yang dikerjakan Ayub diberkati oleh Tuhan. Dikatakan 3.000 ekor unta. Apa Ayub langsung borong 3.000 ekor unta? Kan enggak. Mungkin dia membeli 10-20 ekor unta dan itu akan berkembang biak menjadi 6.000 ekor unta. 2 kali lipat kan? Itu kan makan waktu bertahun-tahun. Begitu juga dengan 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang lembu. Itu kan, sekarang saya ulangi lagi, Ayub sudah tidak punya lembu sama sekali. Dia harus beli mulai kembali dari nol. Dan dari nol itu dia mungkin beli, tidak tahu berapa ekor pasang lembu, toh. Nah itu kemudian berkembang. Berkembang biak menjadi 1.000 pasang lembu. Saudara pikirkan, ini kan tidak terjadi dengan segera. Ini kan meliputi proses yang panjang. Tapi di dalam proses itu Ayub selalu berhasil. Itulah yang Tuhan lakukan kepada saya dan saudara. Kalau kita mengalami pemulihan, pengampunan segera kita terima.
Hubungan keluarga segera dipulihkan, karena itu juga dalam proses mengampuni dan diampuni. Hubungan dengan sahabat-sahabat itu segera, karena dengan proses diampuni dan mengampuni. Tergantung berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengampuni. Kalau kita bilang belum bisa, saya belum bisa mengampuni, ya prosesnya akan sangat panjang. Tapi begitu kita mengampuni, itu selesai. Tapi pemulihan yang lain itu kan membutuhkan waktu, sabar, tekun dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami pemulihan, mulai dengan pertobatan dan lanjutkan dengan ketekunan, iman yang teguh, terus-menerus mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Dan sejalan dengan ketaatan kita, maka kita dipulihkan selangkah demi selangkah. Dipulihkan dalam segala hal. Pemulihan yang paripurna. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.